Bukan hanya dari ancaman guna-guna, santet, ya dan seterusnya, tapi juga bahkan penyakit fisik pun, ya, pusing, panas, demam, kalau sekarang corona, ya, itu pun dia sangat dianjurkan untuk membaca dua surat ini. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala lekas dan segera menyembuhkan kita dari penyakit-penyakit itu. Dari mana kesimpulan ini didapat? Kesimpulan ini didapat dari sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka yaqra'u alaihi yuqri'u atau yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidhataini wa yanfush. Falamma ishtadda waj'uhu kuntu aqra'u alaihi fa'amsaha atau fa'amsahu biyadihi alaihi raja'a barakatihima, ya, biyadaihi alaihi raja'a barakatihima. Rasulullah SAW itu dikisahkan kalau baginda atau beliau ini sakit, istaka, ya, istaka itu sakit, demam, ya kan, kemudian apa namanya, pusing, menggigil, ya. Meskipun secara umum di sirah Nabawi yang Muhammad SAW nanti itu diceritakan tidak pernah sakit dengan sangat sakit, yang sakit banget gitu ya, itu kecuali 2 kali dalam seumur hidupnya. Nah, tapi di luar itu beliau pernah sakit yang biasa-biasa saja ya, flu dan seterusnya. Istaka. Istaka itu bisa juga diartikan dengan panas, gitu, semacamnya, influenza dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW ketika ditimpa penyakit-penyakit semacam ini, dan karena beliau manusia, Rasulullah SAW itu manusia, ya bukan Tuhan, ya bukan malaikat yang nggak bisa sakit, ya yang tidak punya jasad, roh, jasadnya itu nurani yang terbuat dari cahaya, yaitu malaikat. Ya, Rasulullah SAW manusia sama seperti kita, jalan di pasar, masuk ke kamar mandi, beliau makan, beliau tidur, ya beliau minum, maka beliau pun juga bisa sakit. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau sakit? Rasulullah SAW membacakan kepada dirinya sendiri 2 surat ini, Al-Mu'awwidhatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dibaca, ya, dibaca, kemudian beliau melepehkan, ya, sedikit ludah atau angin dari mulut, ya, air liurnya gitu, tapi bukan ludah yang besar sekali gitu. Nah, ditaruh di tangan, kemudian beliau mengusap semuanya. Nah, falamma ishtadda waj'uhu, saat kemudian sakitnya ini makin parah, kuntu aqra'u alaihi. Nah, kata Sayyidah Aisyah, aku yang akan membacakan kepada Nabi Muhammad SAW 2 surat Mu'awwidhatain ini. Lalu aku fa'amsahu biyadaihi alaihi, lalu aku ambil tangan baginda Nabi Muhammad SAW, lalu aku usapkan tubuh beliau dengan tangannya sendiri. Nah, jadi bukan tangannya Sayyidah Aisyah, tapi dengan tangannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Raja'a barakatihima. Dengan harapan bahwa keberkahan baginda tubuh baginda Muhammad SAW itu mampu menetralisir penyakit yang sedang menimpa diri beliau. Nah, termasuk dalam Allah Subhanahu wa taala, keutamaan ini jangan sampai kita lewatkan, ya. Sesibuk apapun, sehektik apapun agenda kita, jangan lupakan untuk senantiasa membaca 2 surat ini setiap kali kita selesai sholat 5 waktu. Ini paling minimal. Membaca kapan? Selesai sholat 5 waktu. Meskipun riwayat-riwayat yang menganjurkan untuk membacanya di setelah sholat itu tidak ada yang spesifik dan kemudian mewajibkannya, karena keumuman dan kepentingan kita yang hari ini itu dikepung oleh berbagai toksik dari seluruh penjuru, toksik, racun-racun, ya. Maka kita pun akhirnya melazimkan membaca surat Al-Mu'awwidhatain ini setiap kali habis kita sholat. Kalau kita lihat teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman coba kalau memang ada mushaf di sampingnya bisa buka mushaf, ya. Kalau tidak ada, ya tidak mengapa, simak saja baik-baik, ya. Itu
Kalau kita lihat surat An-Nas ini, dia ada urutannya setelah surat Al-Falaq. Lalu setelah selesai surat An-Nas ini kemana? Surat An-Nas ini kemana? Ke doa khatam. Ya, iya betul doa khatam. Setelah itu kemana? Nah, setelah itu ke Al-Fatihah lagi. Nah, jadi dan anggap bahwa Al-Quran itu selesai setelah kita kemudian surat An-Nas lalu kita tidak membacanya lagi. Nah, jadi akan kita sampaikan di akhir bahwa salah satu keutamaan atau amal yang paling agung adalah al-halu wal murtahil atau al-halu wal rihlah dalam riwayat yang lain dan lafaz yang lain. Dan kitab Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa ar-rahlu wal rihlah atau al-halu wal rihlah merupakan amalan yang sangat agung dan itu adalah membaca surat An-Nas dan selesai di sana khatam kita tilawah di kudus langsung melanjutkannya ke surat Al-Fatihah. Jadi tidak berhenti surat An-Nas. Gitu. Jadi kita baca khataman nih misalnya surat An-Nas itu disunahkan kita melakukan al-hal wal murtahil itu lalu kita berhenti di surat Al-Fatihah. Nah, itulah kemudian sudah al-hal wal murtahil atau al-halu wal murtahil. Nah, surat An-Nas ini karena dianjurkan untuk membaca seperti itu, kita ambil kesimpulan, kita ambil hikmah. Maksud saya bahwa An-Nas ini berbicara secara umum tentang ketauhidan, tentang keyakinan akan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pelindung yang mutlak, sebagai satu-satunya raja yang memiliki kekuasaan dan kerajaan itu absolut. Ketauhidan. Ini sebagai penutup An-Nas ini dan Al-Fatihah sebagai pembuka yang sama-sama kita tahu bahwa Al-Fatihah menekankan pentingnya tentang ketauhidan pula. Ketauhidan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Di sini di surat An-Nas juga Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas. Nah, 3 ayat yang memiliki ajakan makna yang sama. Maka tentu saja Tuhan SWT ini koreksi yang nggak bisa kita temukan kalau kita hanya bersandar kepada karangan manusia. Korelasi semacam ini pasti tidak mungkin datang dari seorang yang buta baca, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bagaimana pribadi baginda besar Muhammad SAW, korelasi semacam ini itu pasti satu-satunya hanya bisa muncul, hanya bisa turun dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan Musta'alam Jalla Jalaluhu wa ta'ala qadiruhu. Lalu kemudian kita juga bisa ambil korelasi yang lain bahwa jika sebelumnya di surat Al-Falaq, ya, di surat Al-Falaq kita diminta untuk berlindung dari 4 hal. Dari yang pertama min syarri ma khalaq, keburukan makhluk Allah Subhanahu wa taala secara umum. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, ya dari kejahatan malam ketika ia gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan penyihir yang meniup pada buhul-buhul tali ikatan. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki ketika dia mendengki. 4 ini Allah hanya menggunakan satu nama dirinya saja. Nama apakah itu? Rabbun. Qul a'udzu birabbil falaq. 4 hal yang harus kita jauhi, kita mintakan perlindungan darinya hanya dengan satu nama Allah, Rabbun. Ar-Rabb. Nah, sedangkan di surat An-Nas ini kita diminta untuk berlindung hanya dari satu kejahatan. Kita diminta untuk berlindung hanya dari satu potensi keburukan. Namun Allah menggunakan 3 namanya. Allah menggunakan 3 namanya hanya demi berlindung dari satu gangguan, potensi keburukan. Yaitu yang pertama dengan Rabbi An-Nas, kemudian Maliki An-Nas, yang ketiga Ilahi An-Nas. Rabbun, Maliki, dan Ilah. Jadi kalau di Al-Falaq itu 4 kejahatan dipakai satu nama Allah, ini 1 kejahatan dipakai 3 nama Allah.
Berarti kita bisa simpulkan teman-teman semua bahwa sebenarnya yang memiliki keputusan kita ini pengen jahat, kita ini pengen baik, kita pengen benar, kita pengen salah, kita pengen jadi buruk, kita pengen jadi emas, ya. Itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Dan itu peperangan batin itu begitu kuat. Kita nggak bisa berpangku dengan diri kita sendiri. Kita harus berpangku kepada Allah sebagai Rabb. Kita harus menyandarkan diri kita kepada Allah sebagai Malik. Dan kita juga harus menyandarkan diri kita kepada Allah sebagai Ilah. Nah, maka kita nanti akan sama-sama tahu bahwa di ayat pertama ini, ya, kita masuk nih ya ke tafsirnya. Kita masuk ke tafsirnya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bilang qul a'udzu bi rabbin nas. Rabbun nas artinya adalah maliku amrihim wa muslihu ahwalihim. Ya, yang memiliki segala urusan manusia dan yang memiliki, yang mengendalikan semua keadaan, situasi manusia tanpa terkecuali. Yang mukminnya, yang kafirnya, yang bejatnya, yang solehnya, yang alimnya, yang jahilnya, yang tuanya, yang mudanya, semuanya Allah lah Rabb mereka, Malik mereka, pemilik dan muslihu ahwalihim. Nah, yang bisa mengatur segala sesuatu itu hanya Allah Subhanahu wa taala secara mutlak dan absolut. Ketika Allah berkehendak satu satu hal, satu ketentuan, sebanyak apapun makhluk, sehebat apapun mereka, tidak akan pernah bisa mengganti ketetapan Allah yang satu itu. Uh, Mengapa kemudian di ayat pertama ini yang artinya katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhannya manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan An-Nas? Padahal kita sama-sama hafal dan baca setiap hari bahwa Allah itu Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk Tuhan, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Yang paling mulia dengan apa? Dengan akal, hati, jiwa, pikiran, dan semua kesempurnaan, keseimbangan yang ada dalam tubuh kita. Dibuatnya mata kita dua, dibuatnya telinga kita dua, dibuatnya mulut kita itu hanya satu. Agar apa? Agar kita itu lebih banyak mendengar dan melihat ketimbang berbicara dan mengomongkan orang lain. Dibuatnya kaki kita dua, tangan kita, agar kita lebih banyak bekerja. Diletakkannya kepala dan otak kita itu di atas, bukan di dengkul atau di perut, sehingga kita bertindak berdasarkan kemuliaan, bukan bertindak atas dasar kepentingan perut ataupun kebutuhan yang hina di dengkul. Mulia manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala gunakan An-Nas di ayat pertama ini. Bukan qul a'udzu birabbil alamin. Tapi qul a'udzu birabbi An-Nas. Yang kedua, memang yang paling bahaya dari gangguan manusia sendiri adalah dirinya sendiri. Gitu. Maksudnya bagaimana? Semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semua yang kita baca, semua yang kita konsumsi, itu merupakan hasil dari kehendak atau pilihan dan keputusan yang muncul itu dari hati kita, lingkungannya hati kita. Kita merasa was-was, kita merasa insecure, kita merasakan anxiety. Itu semua hanya merupakan akumulasi yang muncul karena apa? Karena keputusan-keputusan yang muncul dari hati kita. Lalu itu masuk kembali diresapi oleh hati kita, dan itu menjadi potensi yang sangat berbahaya jika kita tidak bisa memanage, memaintain hati kita dengan baik. Maka kemudian karena potensi keburukan ini begitu besar, begitu berbahaya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan An-Nas instead of al-alamin, ketimbang
menggunakan al-alamin. Lalu yang kedua kita baca Malikin Nas. Ya, ini merupakan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, selain Rabbun, selain pemilik. Jadi ada beda teman-teman. Teman-teman perhatikan ada beda antara Maliki dengan Malik. Ada Maliki dengan Malik. Kalau Maliki itu artinya pemilik. Artinya pemilik. Sedangkan Malik itu adalah raja. Bahwa Allah Subhanahu wa taala selain beliau pemilik, Rabbun Nas yang tadi artinya Malik, pemilik, Allah Subhanahu wa taala juga raja. Ini merupakan penekanan, penguatan bahwa kepemilikan Allah Subhanahu wa taala itu juga menguasai apa yang beliau miliki. Karena banyak sekali orang-orang kita ini makhluk yang kepemilikannya itu nisbi. Kita merasa memiliki diri kita sendiri. Kita merasa memiliki harta kita sendiri. Kita merasa memiliki anak, pasangan, istri, suami kita sendiri. Kita merasa memiliki orang tua. Padahal tidak demikian. Kenapa? Karena kita bukan raja mereka. Kita tidak menguasai keberadaan atau hilangnya mereka. Siapa yang menguasai mereka? Siapa yang menguasai ada atau tidaknya hal-hal tadi? Yang menguasai itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menguasai itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuasaan dan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala absolut, kerajaannya itu mutlak, kekuasaannya meliputi segala materi yang pernah ada di alam semesta ini. Ya. Corona punya siapa? Siapa yang menciptakan? Allah. Ya kan? Pandemi siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Namun di saat yang sama Allah juga memberitahu solusi-solusi atau hal-hal yang bisa kita jadikan tindakan preventif, tindakan pencegahan agar kita terhindar dari penyakit-penyakit itu. Dan dengan itu pula Allah ciptakan makhluk-makhluk yang memiliki potensi keburukan dengan semua hikmah, dan di antara hikmah tersebut adalah kita bisa makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kerajaannya Allah Subhanahu wa taala itu absolut. Kalau raja juga, orang-orang yang aku raja, yang merasa raja, penguasa, itu pun juga tidak memiliki presiden tertinggi, perdana menteri, atau apa, raja, ya, yang hari ini kita kenal dengan pemerintahan monarki, ya, merasa menguasai semua rakyat, bilang semua rakyat di negeriku memilih aku, ya kan? Merasa berkuasa. Padahal ya ketika rakyatnya ini kelaparan, butuh garam, sendalnya hilang, sedih ditinggal, tinggal pasangan, tinggal wafat pasangan. Si raja, si penguasa presiden tadi, dia tidak bisa mampu melakukan apa-apa, tidak mampu menghilangkan kesedihan itu secara langsung, tidak mampu mengatasi, menggantikan barang-barang yang hilang. Ya, meskipun dengan 1000 sepeda, meskipun dengan apapun itu, dengan asuransi, ya, dengan listrik semuanya, itu tidak mampu menghilangkan kekuasaan ataupun kepemilikan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita sepenuhnya. Jadi Allah adalah pemilik dan raja. Karena tidak semua pemilik adalah raja, bagaimana tidak semua raja adalah pemilik, dan Allah memiliki semua itu. Allah adalah raja, dan di saat yang sama Allah adalah pemilik. Kita lanjutkan ke ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala bilang ilahin nas. Ini sifat yang ketiga. Setelah tadi Rabbun, Malik, dan ini ilahin nas. Nama Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, bahwa di sini apa namanya, kita ini manusia itu mau nggak mau ketika memilih menggunakan akal, memperhatikan sekelilingnya, melihat penciptaan alam semesta ini, mau nggak mau dia akan terikat pada satu zat. Ilah itu artinya makhluk, Tuhan, ataupun yang dipertuhankan, ya, yang dicintakan, dikaitkan hatinya. Ilahin nas yang merupakan pengaturan Allah Subhanahu wa taala buat manusia yang berakal, pasti dia akan menemukan zat yang
ia pertahukan hatinya kepada zat tersebut. Nah, dan ini adalah ilahnya Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti yang tadi konsepnya, ya, tidak ada satupun raja sehebat apapun mereka, meskipun mereka memiliki dunia dan seisinya, meskipun mereka punya tuh MOU semua gunung-gunung emas, semua gunung-gunung perak yang ada di atas muka bumi ini, itu dia punya MOU kontraknya, sahamnya, dia punya investasinya di semua perusahaan-perusahaan besar, dia memiliki segala sesuatu, tapi dia tidak pernah akan menjadi Tuhan selama-lamanya. Sudah kita baca dari sejak kecil, kita dengar, kita sama-sama simak bahwa Fir'aun, orang yang memiliki kekuasaan begitu besar, ya kan? Kekuasaannya mampu memaksa ribuan orang meninggal di tangannya hanya untuk demi membangun sebuah makam untuk para Firaun sebelumnya. Namun ketika Firaun bilang, Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi, apa kemudian balasannya? Balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan ia ke dasar lautan. Allah hinakan ia di dasar lautan. Allah rendahkan dia. Dia ngaku paling tinggi, padahal sejatinya dia adalah paling rendah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita yang kita pertautkan hati kita kepadanya, kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia adalah merupakan Rabbun dan Malik. Dia adalah pemilik, dia adalah raja kita. Jalla jalaluhu wa ta'ala qadruhu. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman semua, kenapa surat An-Nas ini uh, ada pengulangan lafaz An-Nas. Ada pengulangan lafaz An-Nas. Di Al-Quranul Karim ada sekitar 179 kali. 179 kali kata Anas di Al-Quran itu diulang-ulang dengan kalimat Anas. Anas ini adalah kata atau kalau di bahasa Arab nyebutnya kalimat ya. Kalau kita nyebutnya kata. Kata. Ya, ini adalah kata yang tidak ada bentuk singularnya. Ya, minal alfaz al-jumu' min alfazul jumu' allati la mufrada laha. Dia adalah kalimat plural yang berarti banyak sebagaimana tidak ada bentuk apa singularnya. Ya, meskipun anas ini dia terbentuknya dari lafaz unasun. Ya, unasun. Dan dia juga katanya dibentuk dari kalimat an-nawas. Yang artinya bergerak. Ya, artinya bergerak. Tapi tidak ada kemudian lafaz mufradnya. Ya, menurut sebuah pendapat. Menurut pendapat yang lain, dia ada bentuk mufradnya, yaitu insi. Ya, insi atau insan. Ya, tetapi ini sebenarnya bukan bentuk singularnya. Ya, ini merupakan bentuk singular yang tidak langsung. Kayak misalnya rojulun itu artinya laki-laki. Itu bentuk singular. Maka bentuk singularnya yang langsung itu adalah rijalun, laki-laki banyak. Nah, atau misalnya rijlun, artinya apa? Kalau tadi rojulun laki-laki, kalau rijlun dengan kasroh, itu artinya kaki. Nah, maka bentuk keluarnya kaki banyak gitu ya, lebih dari 3. Itu artinya apa? Dengan lafaz apa? Arjul. Arjul. Nah, maka Anas nggak begitu. Anas ya manusia yang banyak. Sebagaimana kaum itu tidak ada bentuk apa namanya mufradnya atau singularnya. Bagaimana juga Anissa perempuan yang banyak itu bentuk singularnya tidak ada. Bentuk singularnya diwakili secara tidak langsung dengan imro'atun, ya, perempuan, begitu. Ada 3 kali kemudian surat An-Nas ini diulang-ulang. Kenapa? Lagi-lagi untuk menjelaskan bahwa manusia mulia itu, ya, itu harus disebut-sebut. Manusia itu akan merasa tinggi, merasa diperhatikan ketika ia disebut banyak-banyak. Makanya salah satu ilmu komunikasi yang dianjurkan oleh para ilmu psikologi komunikasi itu adalah ketika kita berkomunikasi itu sebut banyak nama orang yang sedang kita ajak bicara.
kan? Nah, ini begitu agar kita memperhatikan betul kalimat lafal Rabbun, Malik, dan juga Ilah. Allah Subhanahu wa taala menyebut, Allah bisa menyebut qul a'udzu birabbin nas, malikihim, ilahihim. Allah bisa mengganti dengan kata ganti. Katakanlah Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan yang manusia, dengan rajanya mereka, kata ganti. Ilahin nas Tuhan yang mereka, kata ganti lagi. Tapi Allah tidak berlaku demikian. Allah menyebutkan anas, anas, anas lagi. Karena manusia butuh disebut-sebut. Ya, butuh dipanggil namanya. Berulang-ulang. Agar kemudian benar-benar memperhatikan dengan seksama. Agar kemudian dia sadar bahwa ada raja yang memiliki hatinya. Bahwa ada pengatur yang menata hidupnya. Dan pasti ada Tuhan yang senantiasa mencintainya. Ketika si hamba, ketika si manusia mau mencintai Allah, mencintai Tuhannya. Di surat di ayat 4 sampai ayat 6 kita baca min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Kita baca nih ayat 4 ini dan ayat 5 ini merupakan kelanjutan dari keburukan manusia dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang pertama al-waswas al-khannas, bisikan yang tersembunyi, al-waswas al-khannas, bisikan yang tersembunyi. Hadithun nafsi, bisikan yang dalam diri kita, ya, was-was, waspada. Kemudian apa namanya? Kalau sekarang bahasanya overthinking ya, overthinking. Oh, gue overthinking banget nih masalah ini, ya kan? Pikirin terus berlebihan. Dan juga dia diambil dari kata as-sautul khafi, suara yang lirih, yang kecil sekali, hampir-hampir tidak didengar. Sedangkan al-khannas itu berarti kasrut ta'akhur, terlambatnya itu berlebihan, atau bisa juga diartikan dengan al-ikhtifa, yang tersembunyi. Makanya ketika tahun 2019 ya, ketika akhirnya para ilmuwan NASA itu mampu memfoto apa namanya black hole dengan bentuk yang sesungguhnya, bukan dengan bentuk imajinasi yang selama ini ada di film. Ya. Itu kemudian para ilmuwan muslim pun mencoba mengkait-kaitkannya dengan beberapa ayat di Al-Qur'anul Karim. Dan di antara ayat tersebut adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat At-Takwir, "Fala uqsimu bil khunnas, al-jawaril kunnas." Aku bersumpah kata Allah Subhanahu wa taala dengan bintang yang tersembunyi, al-khunnas, al-jawar yang terus berlari, al-kunnas yang menyapu. Tiga variabel yang memang dimiliki oleh black hole. Ini kata ilmuwan muslim tersebut ya. Tiga hal yang dimiliki oleh apa namanya bintang black hole itu, ya, bahwa dia itu tersembunyi, hampir nggak bisa dipoto karena nggak ada cahaya, gitu kan? Karena tidak ada cahaya, semua cahaya ditelan, maka dibutuhkan ratusan terabyte untuk memfoto, mengumpulkan sampai kemudian bisa berhasil. Orang yang menemukannya ini kemudian masih muda, teman-teman. Dia perempuan, sayangnya non muslim gitu ya, sayangnya non muslim. Nah, dia tersembunyi, kemudian al-jawar dia terus berlari cepat, ya kan? Dan al-kunnas dia menyapu semua yang ada. Nah, maka ini sama, ya sama dia asalnya khonasa, khunsin, artinya tersembunyi. Maka bisikan jiwa kita, bisikan hati kita, syahwat, hawa nafsu, itu yang datangnya juga dari tersembunyi. Nggak kita tahu dari mana, kok tiba-tiba kepikiran ya, lagi ngapain, kok tiba-tiba kepikiran lagi baca apa. Padahal itu semuanya merupakan akumulasi dari apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, apa yang kita mau kemana. Kita dekat sama orang solehkah, kita dekat sama orang tolehkah, orang yang jahat atau orang yang baik kah. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Karena memang, karena memang alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Karena memang begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bisikan-bisikan itu agar dia kemudian terus mengawasi dada kita, sudur.
mengawasi bagian tengah kita. Karena sekali kita lengah, dia akan masuk dan kemudian mempengaruhi. Ya. Karena juga dalam banyak hadis riwayat yang sahih disebutkan, inna syaitana yajri majrad dam. Sesungguhnya setan dalam bentuk ajakan keburukan ya, bukan setan dalam bentuk fisik, yang artinya kesurupan. Tapi setan dalam bentuk karakteristik kejahatan. Karena setan itu bukan istilah untuk fisik, tapi juga adalah istilah untuk karakter. Makanya kemudian ada yang disebut dengan setan lu. Padahal ditunjukkan kemana? Manusia. Aduh setan. Artinya dia apa? Jahat banget. Mohon maaf gitu ya, brengsek gitu. Nah, maka inna syaitana yajri majrad dam. Sesungguhnya karakteristik kejahatan itu selalu mengalir dalam darah kita. Ya, dalam apa namanya hemoglobin ya apalah itu ya. Oh, ya. Darah kita itu selalu mengalir terus ya. Maka bisikan-bisikan potensi itu karena memang dada kita itu mengumpulkan jantung yang jadi alat memompa bisa 1.000 kali pompa, 1.000 kali pompa hanya dalam waktu berapa detik, ya, 3 detik lah ya atau 10 detik gitu. Saya kalau nggak salah bacanya itu cepat sekali. Maka kemudian bisikan-bisikan itu potensinya makin juga nggak bisa kita kendalikan. Gitu. Kalau kita jauh dan semakin jauh dari Al-Quran, semakin jauh dari sholat, semakin jauh dari zikir, semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bisikan setan apa yang dibisiki oleh setan ini? Setan dalam bentuk tadi ya karakter-karakter itu, bisikan-bisikan jahat. Ya, yang dibisikkan oleh mereka adalah agar kita bermaksiat tentu saja. Ya, seringkali kemudian kita sudah merasa bersih, merasa suci, padahal faktanya itu merupakan gangguan setan yang membisikkan hati kita dan kemudian agar kita berhenti beribadah. Udah nggak usah salat lagi, kamu udah sholat, udah rajin, udah nggak usah ngafal Quran lagi, kamu udah lancar hafalannya, udah kamu nggak usah berbakti lagi sama orang tua, kamu udah hidup lama sama mereka, udah kamu hidup yang diri saja, udah kamu pisah lagi sama mereka. Ini seterusnya bisikan-bisikan itu yang sebenarnya bertentangan dan tidak kuat kaitannya sama syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu saya bisa ambil teman-teman. Di sini di ayat kelima misalnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang terus membisikkan ke dalam dada manusia. Di sini Allah menggunakan kalimat dada bukan hati. Bukan bukan hati. Allah menggunakan kalimat sudur bukan qulub. Apa bentuk singular dari sudur? Sodorun. Apa bentuk plural singular satunya dari qulub? Qalbun. Nah, bukan kalbun ya, bukan kalbun, bukan pakai k, tapi pakai ko. Kalau pakai k berarti anjay. Ya, kalau kolbun itu berarti lah memang hati gitu ya. Nah, kalau kalbun tadi apa? Anji, enj gitu ya, anjing. Apa kalau ada kata kalbu sebenarnya bukan kalbu, tapi kolbun. Jauh sekali bedanya kan? Lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan sudur instead of kulub? Kenapa Allah menggunakan sudur dan bukan kulub? Karena memang gangguan-gangguan itu, bisikan-bisikan itu, setan itu hanya bisa sampai ke dada. Dia tidak bisa masuk ke hati kecuali memang Allah menghendaki hal itu. Kecuali memang Allah menghendaki hal itu sebagai ujian. Karena dia jauh dari Allah, maka Allah ingin tegur dia dengan terus uji dengan berbagai macam makhluk-makhluknya. Ya kan? Maka kemudian juga yang memiliki hati sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Innal quluba baina asabi'ir rahman. Semuanya hati-hati manusia, semua hati manusia itu di antara jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa sya. Allah Subhanahu wa taala mampu membolak-balikannya kapanpun ia mau. Ya, insya'a qamah wa insya'a azagha. Allah bisa kapanpun buat kita istiqomah dan Allah bisa kapanpun buat kita melenceng. Di detik-detik akhir kehidupan orang yang sudah kita lihat istiqomah sekali, ternyata di akhir hidupnya dia menjadi orang yang paling kafir menentang Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang kita lihat maksiat terus gak pernah sholat, fasik terus atau kafir sekalipun menghina Allah, namun di akhir hidupnya dia masuk Islam dan menjadi pemegang panji Islam, pembela Islam yang paling depan. Artinya
Hidayah itu masuknya ke hati dan bukan ke dada, dan itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bilang fi sudurin nas di sini, ketika Allah bilang di surat ayat kelima ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita, bahwa segitu banyak apapun toksik, seberapa besar apapun gangguan, racun-racun kehidupan ini mencoba mendobrak diri kita, tidak akan pernah bisa sampai ke hati kecuali memang Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Maka agar itu tidak terjadi, kita minta kepada Allah sebagai Rabbun, kita minta Allah sebagai Malik, kita minta kepada Allah sebagai apa? Ilah. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, jin ini itu ada yang mengartikan bahwa dia bukan jin yang kita kenal gitu ya. Tapi dia jin ini juga merupakan bentuk dari manusia juga. Ya, karena kata Imam Ar-Razi dalam tafsirnya disebutkan bahwa hunaka qadrun mushtarak bainal jinni wal ins. Ya, dalam lafaz Arab pun kalimat jin dan kalimat ins itu kadang-kadang bisa dijadikan untuk satu objek yang sama. Manusia bisa kita panggil dengan jin, dan ins sebagaimana jin juga bisa dipanggil jin dan ins. Meskipun kita temukan terjemahannya ini di Depak, di Kemenak, dan sebagian besar tafsir itu menyebutkan jinnah di sini adalah memang jin. Nah, wanas artinya apa teman-teman? Artinya memang bisikan itu ternyata datangnya bukan hanya dari dalam diri kita sendiri, syahwat hawa nafsu, tapi dia juga datangnya juga bisa dari jin yang emang suka usil, nggak suka iseng. Ya, gitu. Berapa pelajaran yang bisa kita ambil dari surat An-Nas ini? Teman-teman semua, dengan Allah Subhanahu wa taala yang sedang berbahagia. Ya. Yang pertama, ya hati kita ini mesti dijaga kesuciannya dengan tauhid. Hati kita mesti dijaga kesuciannya, kemurniannya dengan tauhid, akidah yang lurus, akidah yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi dari surat Al-Ikhlas. Hati kita juga mesti dijaga dari gangguan jahat, evil. Ya, yang sifatnya itu materi, santet, guna-guna, gangguan-gangguan yang sifatnya dari pendengki. Maka itulah fungsi dari surat Al-Talaq. Hati juga mesti dijaga dari keteledoran dirinya sendiri. Jadi keteledoran hati itu sendiri. Yang sering kali kita ini lalai. Maka itulah fungsi An-Nas. Untuk apa? Untuk menjaga. Maka trikul ini, surat trikul, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kalau dikelatenin setiap hari, ditedeburin, dibacanya bukan hanya sekedar komat kamit jimat, tapi yang berborot diresapin. Ingat-ingat Allah terus membacanya, ini akan menjadi kekuatan yang gak ada bandingannya. Apapun wajar ketika Rasulullah SAW berbagai riwayat menyebutkan bahwa masing-masing dari ketiga surat ini merupakan sepertiganya Al-Quran. Karena Al-Quran itu membersihkan hati kita dengan tauhid yang lurus. Karena Al-Quran memberitahukan kepada kita bagaimana melindungi diri, melindungi agama dari gangguan-gangguan luar. Dan Al-Quran juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita berlindung untuk diri kita sendiri. Yang kedua, ya, jangan hanya menganggap bahwa bisikan-bisikan yang tadi itu, ya, bisikan-bisikan sebelum dan sesaat sudah sholat, kita ragu, udah wudhu apa belum, kita ragu, udah niat apa belum, kita ragu ini zuhur apa asar, kita ragu ini maghrib atau isya. Nah, jarang sih ya ragu kalau maghrib atau isya ya, tapi bisa saja kan sama-sama malam sudah gelap gitu ya, langit sudah gelap. Ya bisikan seluruh aktivitas beramal soleh untuk menunda nanti aja salatnya, tunda-tunda terus ternyata udah mau keluar sholat dan kemudian malah nggak sholatnya, alhamdulillah. Bisikan sebelum ambil keputusan-keputusan besar dalam hidup, menikah, meminang seorang perempuan atau menerima lamaran seorang laki-laki, berbisnis, ambil keputusan studi atau apa, kemudian ada was-was, ini betul atau tidak, keputusan saya ingin menerima si fulan atau meminang si fulana, betul atau tidak. Ini was-was yang mesti kita nggak bisa kendalikan dan nggak bisa kita tahu hasilnya kecuali kita memang serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Gitu. Bisikan untuk melakukan maksiat, bisikan untuk meremehkan orang lain, bisikan untuk khawatir berlebihan terhadap hal-hal yang tidak penting. Wah, hal yang tidak penting itu semacam apa? Ya, hal yang tidak penting misalnya hal-hal yang hari ini berseliweran gitu di medsos, apa aja jadi isu, diperdebatkan, dijadiin alat kepentingan, dijadikan alat untuk saling memecah, saling menyerang, saling menghinakan. Kita khawatir berlebihan. Ini semua adalah bentuk was-was. Namun tidak hanya itu teman-teman semua, propaganda, ghazul fikri, perang pemikiran, soft campaign yang membawa ajaran-ajaran yang sesungguhnya bertolak penuhnya dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu juga merupakan al-waswas al-khannas. Karena apa? Karena kadang kita nggak tahu asalnya dari mana. Tiba-tiba udah sampai ke kita, tiba-tiba kita udah punya teman yang punya pemikiran apa? Feminis yang ekstrem. Tiba-tiba kita udah punya teman dekat sekali, karena kita kenal, ternyata tiba-tiba dia punya paham LGBT, tiba-tiba kita punya teman, punya guru bahkan punya pemikiran bahwa semua agama itu sama benar dan sama sampaikan kita kepada Tuhan yang satu. Ini semua propaganda ghazul fikri merupakan bentuk lain dari al-waswas al-khannas, pemikiran yang enggak kasat mata, yang enggak kita tahu sebenarnya dari mana, lalu kemudian menjadi hal umum menjamah kita tahu. Pemikiran apalagi bahwasannya kita ini, gue itu yang memiliki hak atas tubuh gue, maka gue berhak untuk melakukan apa saja untuk diri gue. Apa itu? Open mind. Ya, padahal sebenarnya closed mind, gitu kan. Dan seterusnya, kebebasan, apa namanya, kebebasan berkehendak, kebebasan hak asasi manusia yang terlampau batas. Itu semua kita nggak tahu semua dari mana, dan kemudian udah tiba-tiba udah jadi keyakinan kita saja. Itu berbahaya, dan wajib kita senantiasa berlindung, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal semacam ini. Yang ketiga, ya, dan ini yang kemudian mungkin maksud teman-teman hadir di pada pagi hari ini gitu ya. Kadang-kadang tidak mengapa kita ya untuk menangis, untuk bersedih, merasa kehilangan, merasa krisis identitas, ya merasa insecure dan lain-lain, merasa waspada, merasa terancam, merasa nggak yakin, merasa pesimis, merasa nggak pede, merasa gue nggak akan berhasil hidup gue, merasa ke orang lain di umuran gue udah sukses banget, gue sendiri masih jauh banget, kayak gitu-gitu. Hal semacam itu wajar, namun yang tidak boleh adalah terus-terusan berlarut-larut, tidak mengambil aksi yang nyata. Semua telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan timelinenya masing-masing. Hanya ada satu Steve Jobs di dunia ini. Hanya ada satu Jack Ma di dunia ini. Hanya ada satu siapa? Kalau artis siapalah sebutkan namanya gitu ya. Hanya ada satu dari mereka. Kita jangan membandingkan hidup kita, diri kita dengan mereka. Masing-masing kita cukup lakukan yang terbaik dengan passion, apa yang kita cintai. Tinggal menunggu waktu saja, momentum, kemudian kita akan menemukan kehebatan diri kita sendiri. Ya kan? Nah, dan bentuk daripada memaksimalkan passion itu adalah dengan cara apa? Dengan cara perbanyak kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, dengan dengan salat dan dengan sabar. Karena juga di dalam Al-Quran Karim tidak ada kalimat huznun yang artinya kesedihan. Kecuali sebelumnya pasti ada alat negasi. Maksudnya apa? Ada la yang artinya itu jangan atau tidak. La khaufun alaihim walahum yahzanun wala tahinu wala tahzanun. Artinya sedih berlebihan itu sebenarnya tidak baik, teman-teman. Secara syariat, secara psikologis atau secara psikis, apalagi gitu. Kemudian pelajaran berikutnya, ya,
penghalang kesuksesan atau keraguan yang datangnya itu sebenarnya dari bising-bisikan overthinking, ya itu akan menjauh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menjauh ketika kita memperbanyak baca surat An-Nas ini. Perbanyak baca surat An-Nas ini 10 kali, 20 kali, 30 kali, sebanyak-banyaknya. Berapa agar overthinking itu makin hilang. Bacanya jangan di dalam kamar mandi, bacanya bukan sedang dalam kemaksiatan, bacanya dalam sholat, dalam zikir, dalam sholat duha, dalam sholat tahajud, dalam sholat sunnah, dalam sholat qabliyah, ba'diyah, seterusnya. Nah, kemudian beberapa trivia nih, beberapa trivia. Teman-teman simak baik-baik, ini trivia yang unik sekali saya kira. Kalau kita perhatikan, surat An-Nas ini dia mengandung atau setidaknya terkumpul dari 20 kata. 20 kata. Nah, kalau kita lihat baik-baik, kita ingat baik-baik, Asma al-Husna, Asmaul Husna-nya Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita hafal sejak kecil, didengarkan di masjid-masjid dibacakan, yang banyaknya itu 99. Ternyata nama yang ke-20 itu adalah Al-Alim. Ya kan? Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin, Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir Al-Ghaffar Al-Qahar Al-Wahhab Al-Razzaq Al-Fattah. Kalau kita menghitung Asmaul Husna dari Ar-Rahman, bukan dari Allah ya, akan kita temukan bahwa nama yang ke-20 secara urutan itu adalah Al-Alim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim. Ini yang ke-20. Yang kedua, yang ke-20. Al-Alim. Yang artinya apa? Yang maha mengetahui. Surat An-Nas, tadi jumlah katanya ada 20. Dan An-Nas ini berbicara secara umum tentang gangguan bisikan-bisikan itu. Maka teman-teman semua, berat apapun rintihan penderitaan yang kita miliki, itu sesungguhnya Allah itu pasti tahu. Allah itu pasti mendengar. Allah itu pasti punya solusinya. Tingkatkan ketakwaan. Ya Allah berikan jalan keluar. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau kita hitung pengurutan Asmaul Husna itu dari lafaz Allah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab. Kita akan sampai kepada Ar-Razzaq dan Al-Fattah, itu yang ke-20. Artinya apa teman-teman? Yang bisa membuka pintu-pintu kesedihan, lalu sampaikan kita kepada lapangan kebahagiaan. Al-Fattah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adanya psikiater, ada teman curhat. Itu nisbi, mereka belum tentu punya solusinya. Kalaupun punya solusinya belum tentu berhasil. Yang memiliki solusi mutlak dan keberhasilan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha pembuka segala pintu susah, yang membuka segala pintu kesedihan, keheningan, dan seterusnya. Trivia yang kedua yang sudah saya singgung tadi bahwasannya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita ini dianjurkan untuk ar-rahlu war-rihlah. Khatam tilawah udah 1 bulan, 1 hari sampai ke An-Nas itu jangan selesai di An-Nas. Sambungkan ke Al-Fatihah. Karena apa? Nah ini trivianya yang menarik. Di Al-Fatihah disebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di An-Nas disebutkan Qul a'udzu bi Rabbin Nas. Sama-sama ada Rabb. Yang pertama di Al-Fatihah Rabbil Alamin. Yang kedua di An-Nas Rabbi bin Nas. Yang kedua Al-Fatihah ada Maliki Yaumiddin. Maka di surat An-Nas juga ada Malikin Nas. Sama. Ketukannya dan bentuk kalimatnya juga sama. Lalu kemudian yang ketiga di Al-Fatihah ada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di An-Nas ada Ilahin Nas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu artinya apa? Hanya kepadamu hai Allah, hai Tuhan, kami beribadah dan kami minta pertolongan.
Artinya itu merupakan inti dari ibadah. Allah beribadah kepada Allah sebagai ilah. Kata Anas, Allah sempurnakan ilahinna. Tuhannya manusia. Dan terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ancaman orang-orang yang Allah ingkari dan orang-orang yang Allah sesatkan. Maka di sini Allah juga bilang minal jinnati wan nas. Karena asal mula dari jin itu mereka banyak tahu tentang keesaan Allah. Namun sebagian dari mereka ada yang fasik, ada yang kafir. Maka dia adalah al-maghdubi alaihim. Bagaimana manusia itu banyak sekali yang tersesat. Jadi nggak tahu mana yang benar, mana yang nggak tahu ilmunya. Maka dia pun berbicara tidak atas dasar ilmu, berkor-kor di media sosial, dukung hashtag A, dukung hashtag B, padahal nggak tahu letak posisi rujukan masalahnya, nggak tahu ilmunya. Maka ini adalah orang yang tersesat. Abdolin, minal jinnati wan nas, ghairil maghdubi al jinnah, wabdolina an-nas. Nah, lalu saya di akhir ini saya ingin menyinggung sedikit teman-teman semua yang berbahagia dimanapun teman-teman berada. Bagaimana sih kita cara membedakan antara bisikan jin ya, bisikan yang mengajak kepada yang memang itu was-was minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu dengan bisikan gangguan kepribadian dan gangguan kejiwaan. Tema mental illness ini belakangan menjadi tema yang hangat banget dibahas teman-teman. Meskipun saya bukan orang yang mengambil jurusan ini secara spesifik dan mendalaminya, namun setelah melakukan telaah dan kemudian memperhatikan banyak kajian, banyak literatur, berdiskusi dengan orang-orang yang memang ahli, ya, bahwa ada beda antara bisikan yang memang itu gangguan kepribadian dengan bisikan jin. Nah, bisikan jin yang mengajak kita nggak mau sholat, mengajak kita menunda sholat, mengajak kita maksiat, ada beda, nggak sama. Dan ini yang kemudian rata-rata dari kita yang sudah mulai belajar Islam itu susah membedakan. Dan rata-rata kalau ada orang yang kemudian stres, depresi, ngaku gue banyak bisikan-bisikan nih, nggak jelas nih gue banyak ngomong, itu kita langsung ngejat, lu jauh dari Al-Quran, lu jauh dari Allah, dekat ke Allah. Itu jangan digituin, jangan dijudge teman-teman, jangan dijudge, karena barangkali itu bukan jin, gangguan jin atau bisikan jin, tapi dia adalah memang gangguan kepribadian, gangguan mental teman-teman. Dan ada gangguan mental yang disebut dengan skizofrenia. Gangguan mental yang disebut dengan skizofrenia. Secara umum, dia punya halusinasi. Merasa ada sosok-sosok lain di sekitarnya, yang kemudian membisikkan diri. Halusinasi dengar dan halusinasi lihat. Halusinasi tidak ada sosok. Seakan-akan mengajak dia untuk melakukan hal-hal menyakiti dirinya sendiri, menyakiti orang lain dengan verbal maupun dengan fisik. Kekerasan mulut maupun non-verbal, kekerasan non fisik. Atau halusinasi pendengaran. Ya kan? Halusinasi pendengaran ada seperti musik-musik. Ini orang ini ABC. Ini selama ini ABC. Dan itu bukan sama sekali gangguan jin, teman-teman. Itu bukan karena dia jauh dari Allah. Bukan jauh dari Allah. Gimana cara mendeteksinya dan bagaimana cara membedakannya? Nah, yang pertama adalah lihat apa isi bisikannya. Kita renungi apa bisikannya. Kalau kita bisikan-bisikan itu yang mengajak kita kepada kemaksiatan, melanggar syariat Allah, itu kemungkinan besar adalah memang gangguan jin. Gangguan jin. Kalau bisikan-bisikan itu lebih kepada isinya itu menyakiti diri kita sendiri, ngajak bunuh diri, menyakiti orang lain, ngebeset-beset tangan, depresi, stres, yang lahirnya dari itu stres, maka itu kemungkinan gangguan kedua atau gangguan kepribadian. Nah, lalu yang kemudian berikutnya, bagaimana cara kita mendeteksinya adalah ya kita perbanyak sholat, kita perbanyak tilawah, perbanyak zikir. Artinya kita perbanyak doa-doa yang itu sifatnya adalah bantuan rohani, lalu kita juga harus
Perbanyak juga berobat dan berkonsultasi kepada orang yang memang memiliki kapasitasnya, yaitu apa? Psikiater atau psikiatris atau psikolog atau psikiatris. Kita konsultasi ke mereka, ada yang salah apa? Apakah ini murni memang gangguan jin, ada guna-guna, atau memang ini bisikan yang itu adalah tadi. Jadi ada juga bentuk gangguan jin yang lain, yaitu apa? DPD. Ada fase di DPD itu, ya, border personality disorder, ambang batas, ya, ambang batas. Tiba-tiba senang, tiba-tiba sedih, tiba-tiba ketawa, tiba-tiba nangis. Nah, ada fase di mana fase mania namanya. Ini dia ada delusi bisikan. Itu bukan jin, teman-teman. Itu bukan jin. Jangan judge diri kita atau jangan judge orang lain apalagi. Perhatikan dulu yang sama. Dengarkan dulu apa yang mereka ingin bicarakan. Nah, lalu kemudian cara yang ketiga adalah kita datangkan rukyah, kita minta ustaz yang merukyah. Kalau tidak ada hasilnya, maka itu bisa kita pastikan. Kalau tidak ada bereaksi ya, maka itu bisa dipastikan itu bukan gangguan jin. Kalau kita psikiater, lalu kemudian diagnosa dari psikiater adalah penyakit gangguan, maka itulah yang kemudian benar. Dan treatmentnya, jadi lagi-lagi adalah dengan panduan. Lalu yang terakhir, paling terakhir nih, saya nasihatin buat diri saya sendiri juga teman-teman semua, agar kita bisa terhindar jauh-jauhnya dari mental illness, penyakit kejiwaan, penyakit mental, penyakit kemudian. Ya dengan cara apa? Yang pertama, rutinkan olahraga. Rutinkan aktivitas-aktivitas yang membangkitkan hormon-hormon yang buat kita tuh bahagia, optimis, merasa berguna. Ya. Kemudian yang kedua, olahraga tadi ya bisa lari, ya bisa kalau sekarang yang lagi hype itu naik sepeda, atau yang lagi hype juga itu apa misalnya uh, lari dan semacamnya lah ya. Nah, itu harus dirutinkan lagi agar apa? Aktivitas itu membangkitkan optimisme kita. Bahwasanya kita ini hidup kita ini yaitu ada gunanya. Kita ini berguna di dunia ini, teman-teman. Tidak ada yang nggak berguna. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menciptakan kita secara abasan, secara sia-sia. Tidak ada kegunaannya. Siapapun kita, terkenal atau tidak, dikenal atau tidak, berguna dan bisa digunakan untuk kepentingan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kedua, cara yang kedua adalah jangan takut untuk mengungkapkan perasaan kita, apa yang kita rasakan kepada orang lain. Ya, jangan takut. Perasaan di sini bukan berarti perasaan kecenderungan ke lawan jenis, ya perasaan cinta atau suka, tidak. Kalau itu utarakan itu kepada orang yang kita percayai. Tapi kalau perasaan bahagia, perasaan sedih, perasaan apa, sampaikan. Kalau siapapun yang kita bicara, gue lagi bahagia nih, gue lagi sedih banget nih, ungkapkan itu, jangan dipendem, teman-teman, jangan dipendem. Karena apa? Karena ada istilahnya coping, ya, ada coping di otak bawah kita itu ada istilah coping, penahan penahan depresan itu. Masing-masing kita ada yang beda, ada yang copingnya kuat, mampu menahan beban-beban itu, cacian-cacian itu, ada yang tidak kuat. Kalau nggak kuat, maka kemudian akan bisa kemudian runtuh dan akhirnya mental kita terganggu. Kan jangan takut untuk menyampaikan, saya senang bertemu dengan Anda, nice to meet you, ya kan. Saya sebel sama kamu, gitu kan. Karena kamu ABCC gitu. Tolong dong perbaiki, itu nggak apa-apa, sampaikan saja, jangan takut apa. Nah, itu ungkapkan emosi itu secara alami, secara natural. Tentu dengan adab-adab, dengan memperhatikan ada pergaulan yang baik, yang Islami. Lalu yang ketiga, dan ini cara yang terakhir, mulailah kerjakan apa yang Anda cintai. Passion. Mulailah kerjakan apa yang Anda cintai. Meskipun sebagian pengusaha ya, atau sebagian orang-orang motivator di luar sana bilang bahwa di masa muda ini lakukan apa yang menjadi realita kebutuhan kita. Jangan idealis dulu. Tapi saya punya pandangan yang lain bahwa selama itu masih bisa dikompromikan dengan setengah-setengah, kita lakukan apa yang kita yakini, kita cintai, yang passion banget, dan apa yang kita butuhkan.
maka lakukan itu. Ya, jadi bukan love what you do or do what you love, tapi kumpulkan keduanya. Love what you do, cintai apa yang kamu kerjakan, sebagaimana kamu kerjakan apa yang kamu cintai. Sehingga kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari yang berbahagia ini bisa mudah dimengerti. Kalau ada yang belum paham, silahkan tanya. Saya kembalikan kepada moderator. Semoga tidak apa. Jazakumullah. Jazakallah khair, Ustaz Bashir. Materi yang insightful dan banyak sekali, insya Allah yang bisa kita ambil lagi. Pertanyaannya lumayan banyak, Ustaz. Saya bantu baca dari yang pertama dulu. Ada pertanyaan dari Ratih Auliasari dari Jambi. 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana mengetahui bahwa sesuatu yang kita pikirkan itu hanya menusukkan dada atau sudah merasuk ke hati? Kedua, terkait yang Ustaz sampaikan tadi bahwa bisikan-bisikan itu hanya sampai ke dada, tidak ke hati kecuali dengan kehendak Allah, yang kemudian sebagai ujian. Kemudian apakah juga ada pertanyaan yang datang kepada hati seseorang tentang zat Allah dan lain-lain, yang halnya tentang keimanan? Ya, baik. Saya baca juga ya. Oh iya, boleh. Jadi yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'in, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kita mengetahui bahwa sesuatu yang kita pikirkan itu hanya menyisakan dada atau sudah masuk ke hati? Kita bisa lihat sekeliling kita. Kita melihat sekeliling kita. Kalau sekeliling kita itu memberikan respon yang buruk buat kita, terutama orang terdekat, ya, ibu, bapak, keluarga kita, tidak tidak memberikan respon positif buat kita, mengeluhkan keberadaan kita, malah mengoreksi beberapa hal dari perilaku kita, maka itu berarti sudah merasuk ke hati, sudah merasuk ke hati. Karena apa? Karena hati kita itu junud, hati kita itu bagai tentara yang tersusun rapi. Al-qulubu junudun mujannadah. Sebenarnya hati itu adalah barisan yang tertata rapi, bagaikan prajurit yang berbaris rapi, junudun mujannadah. Kalau hatinya itu satu di antara orang terdekat kita itu bagus, maka responnya juga akan bagus, akan rapi semuanya. Tapi kalau satu hati kita ini sudah rusak, udah terasuki dengan hal yang merusak, maka otomatis hati-hati yang lain yang ada di sana kita akan memberikan respon juga yang tidak menyenangkan untuk kita. Nah, kalau menyisakan dada, ya itu wajar. Dan ini insya Allah tidak akan membuat siapapun merasa dirugikan. Yang kedua, tidak sampai ke hati kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang sebagai ujian. Apakah juga ada pertanyaan yang datang kepada seorang tentang zat Allah dan lain hal tentang keimanan? Apakah itu juga dari setan atau bagaimana? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kalau kita itu berpikir, manusia itu terus berpikir, sampai kemudian setan itu terus bisik-bisik, nah masuk ke setan. Ini setan akan terus membisikkan hal-hal mengganggumu, sampai kemudian bertanya-tanya, membuat kamu bertanya-tanya. Allahu khalaqa kulla syai'in. Faman khalaqallah. Contohnya begitu, di hadis itu disebutkan Allahul khaliq faman khalaqallah. Allah adalah pencipta. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Maka Rasulullah SAW ketika sampai ke pertanyaan itu, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini artinya secara tersurat, secara nampak bahwa pertanyaan-pertanyaan tentang zat Allah, tentang meragukan keimanan, meragukan keberadaan Allah, meragukan ciptaan Allah, datangnya dari syaitan. Tetapi jika tujuan dari pertanyaan-pertanyaan itu adalah untuk menguatkan akidah kita semakin kuat, maka ini bukan dari setan. Ini bukan dari syaitan. Ini merupakan syubhat-syubhat yang memang datang dari pikiran kita
Dan ketika bisa dibantah, itu akan makin menguatkan hati kita lagi. Begitu. Ya, banyak ini ya, bahasan akidah ini. Kalau ada waktu nanti bisa kita bahas lebih panjang lagi. Tentang di mana Allah, dan siapa Allah itu kekal. Apa beda kekekalan Allah dengan kekekalan surga dan neraka? Padahal dua-duanya diciptakan sama-sama kekal. Tetapi surga dan neraka itu tidak disebut dengan kekekalan. Satu-satunya al-awwal wal akhir adalah Allah. Apa bedanya? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini itu adalah syubhat-syubhat yang kemudian harus kita jawab, dan insya Allah akan menguatkan keyakinan kita, akidah kita. Karena itu bisa dilogik. Jadi nalar jawabannya. Jadi kesimpulannya, kalau itu buat kita meragukan keesaan Allah, meragukan ciptaan Allah, meragukan keberadaan Allah, meragukan keagungan Allah, mengingkari keagungan Allah, maka itu dari setan. Tapi kalau itu muncul untuk menguatkan keyakinan kita, maka itu bukan dari setan. Allah alam. Oke, dari Tokyo ada nih ya. Saya bacakan langsung saja ya. Apa hikmahnya dalam soal falak saat Allah hanya menggunakan satu namanya saat kita disuruh berlindung dari 4 hal keburukan? Ini sudah sempat saya bahas pada pertemuan surat Al-Falaq ya, di beberapa waktu lalu, beberapa bulan lalu, bahwa ancaman yang sifatnya itu di luar dari diri kita, yang tadi min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad, itu merupakan hal yang tidak kita miliki kewenangannya, ya, yang tidak kita miliki otoritasnya. Kita nggak bisa mengendalikan orang-orang yang membenci atau menyukai kita, betul nggak? Betul kan? Kita nggak bisa mengendalikan siapa yang ingin melukai kita atau yang ingin menyelamatkan kita. Kita tidak bisa mengetahui keburukan-keburukan apa yang datang di malam yang gelap gulita. Maka kalimat Robb itu menghimpun semua keagungan Allah, menghimpun semua perlakuan Allah yang itu adalah dalam bentuk perlindungan yang datangnya dari luar. Rabbun. Jadi saya sampaikan bahwa Rabbun itu apa? Maliku amrihim wa muslihu ahwalihim. Maliku amrihim wa muslihu ahwalihim. Rabbun adalah pemilik urusan semua manusia. Yang di luar manusia. Apalagi manusia sendiri gitu kan. Wa muslihu ahwalihim. Yang bisa membetulkan semua keadaan yang sedang rusak. Yang nggak bisa dikendalikan oleh manusia. Lalu alasan kedua, bahwa Rabbun ini merupakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung. Makanya kita dianjurkan juga oleh banyak riwayat hadis, ketika kita berdoa, kita banyak memperbanyak bacaan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Agar apa? Agar kita doa kita, keluhan kita makin buat hati kita tenang. Makin buat hati kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya mendengar semua keluhan, mendengar segala sesuatu. Tapi ada yang didengar lalu tidak diperhatikan, ada yang mendengar, ada yang dengar lalu diperhatikan, dilihat baik-baik. Maka kita mengucapkan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Itu adalah cara kita untuk mendapatkan perhatian sepenuhnya, perhatian Allah sepenuhnya buat kita. Ya. Ya, ini yang ketiga sudah saya jawab tadi ya di penjelasan bahwa perbedaan antara ilah dan Rabb. Ilah itu artinya Tuhan yang dipersembah. Ilah adalah Tuhan yang artinya dipersembah. Ya, dan ini ilahun itu adalah lafzun khasun lillahi ta'ala. Ilah adalah lafaz yang khusus dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dimiliki oleh yang lain. Dengan Rabbun, dia kalau tidak ada alif lam sebelumnya, ya Rabbun misalnya, Rabbun, atau tidak ada idhofah dengan huruf berikutnya Rabbuna atau Rabbi, ya, maka dia bisa dinisbatkan kepada yang lain. Misalnya pemilik rumah ini,
pemilik onta ini, pemilik ladang ini. Itu bisa dalam bahasa Arab, Rabbul Baiti, tuan rumah. Ya, Rabbul Fina, yang punya ladang ini. Dan begitu seterusnya. Nah, kalau ilah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa iyyakum. Kemudian kalau kita membaca zikir pagi dan petang, baca Al-Ikhlas 3 kali, sebutkan pula faedahnya. Jika hanya membaca sekali misalnya, apakah itu tidak mendapat faedahnya? Apakah hikmah dari adanya penentuan jumlah tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada faedahnya tentu. Walaupun cuma sekali ada faedahnya. Faedah membaca satu huruf sebanyak 10 kebaikan. Tapi faedahnya akan makin terasa kalau itu dirutinkan. Kalau nggak bisa rutin pagi dan petang, maka rutinkan setelah habis sholat. Yang baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, baca juga Anas dan Al-Falaq. Apa hikmah dari penentuan jumlah tersebut? Allah Ta'ala alam bisawab. Kenapa nggak 4, kenapa nggak 2 gitu ya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala suka yang ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sebenarnya Allah itu maha ganjil dan Allah mencintai yang ganjil. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya jika membaca Al-Ikhlas Al-Falaq dalam zikir di luar baca pada salat, apakah harus dengan tajwid yang benar? Apa benar-benar membaca dengan tajwid yang benar saat dibaca sebagai zikir dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau di dalam salat maka wajib untuk membacanya dengan tajwid. Ya, membaca dengan tajwid. Begitu juga ketika lagi setoran wajib baca dengan tajwid. Nah, lalu kalau zikir, kalau tahu hukumnya maka wajib dengan tajwid. Jadi kalau bisa dibaca dengan cepat misalnya, itu tidak mengapa. Tidak cepat gitu, arti lah maksud saya. Nah, itu tidak mengapa. Namun tentu efeknya akan lebih meresap, menancap ke dada kalau kita baca dengan pelan-pelan, dengan tertil, dengan tajwid. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Bukan itu apa? Nah, gitu. Itu nggak meresap di hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Saudara saya merasa dikirim setan sama mantan pacarnya, dikirim jin kali. Ya, dikirim saya tahu jin sama pacarnya. Sampai dia sudah dapat kerja, sudah fokus dan lainnya. Sekarang dia kaya seperti gak punya arah tujuan. Oh, dia seperti kaya seperti. Maksudnya gimana nih? Dia punya banyak duit, kaya gitu maksudnya. Kaya di sini banyak duit ya? Atau kaya seperti? Ya, dan sepertinya sekarang dia kaya seperti gak punya arah tujuan dan hidup. Sekarang banyak sudah terus sudah pernah bilang ke saudara saya itu untuk punya pribadi tapi dengan koordinasi. Ini gimana? Ini kerukyah saja. Ke Ustaz, kerukyah. Kalau memang dia ngerasa dikirim setan atau jin sama mantan pacarnya, maka minta maaf. Jangan minta secara langsung. Nanti malah balikan. Dan itu nggak boleh. Pacaran itu nggak boleh. Ya, minta maaf lewat orang ketiga. Minta maaf orang ketiga, mengakui keikhlasannya, agar kemudian dimaafin semuanya. Lalu kemudian baru datang ke Ustaz yang memang bisa ngerukyah syar'i. Allah. Bagaimana kalau sudah istikharah, kita masih tidak yakin, ragu-ragu, was-was. Bagaimana terus ragu seperti menyebut setan? Kalau saja itu kalau tidak ragu, itu berarti adalah ketetapan. Artinya jadi ketetapan untuk tidak ragu. Kalau istikharah satu hal, ternyata kok makin gak ragu untuk hal itu. Maka itulah ketetapan antum. Itu adalah khiyar antum. Pilihan yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan untuk antum, untuk teman-teman semuanya. Untuk kita. Berbeda ketika kita misalnya sudah istikharah makin mantap. Nah, itu berarti ketetapan yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan untuk kita. Gitu ya. Ya, jadi kesimpulannya ragu itu adalah petunjuk untuk tidak melanjutkan. Iya, betul. Ragu itu adalah petunjuk untuk tidak melanjutkan. Saya kira sudah dulu ya. Saatnya berapa? Nanti mungkin 7.30. Insya Allah kalau saya punya waktu luang, saya
akan jawab pertanyaan nanti di WhatsApp. Bagaimana sudah kita. Ya, siap, kalau saya nanti kami tim juga akan bantu kasih pertanyaan. Kita sekarang sudah, jadi sebenarnya sudah 7.30. Mungkin kita cukupkan dulu kajian tafsir surat Anas pada pagi hari kali ini. Sekali lagi jazakumullah khairan kepada Ustadz Bashir dan teman-teman yang sudah menyimak kajian ilmu ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini bermanfaat untuk diri kita dan semoga kita juga bisa memberikan ke orang kita. Dari Ustadz Gimana Ustadz Bayu? Apakah ada closing statement yang mau disampaikan? Oh ya, baik. Baik, langsung dari saya adalah sekian terima kasih Allah Subhanahu wa taala dimanapun teman-teman berada. Jangan pernah ragu, jangan pernah sedih, jangan pernah merasa pesimis yang terlalu berlebihan. Allah telah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kita hati nurani yang lurus. Maka maksimalkan hati dan nurani sebagaimana kita juga memaksimalkan hal-hal yang lain yang telah Allah karuniakan, limpahkan kepada kita, teman-teman yang soleh, lingkungan yang baik, orang tua yang mengayomi, yang memperhatiin kita setiap hari. Maksimalkan itu. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari bisikan-bisikan, dari godaan-godaan yang senantiasa mengancam kita. Saya berdoa untuk teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini. Saya berdoa kepada moderator, teman-teman guideline semua. Saya doakan semua agar kita terhindar dari gangguan jin dan juga gangguan kepribadian atau penyakit mental. Doakan saya yang baik-baik ya teman-teman semua. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan situasi dan kondisi yang lebih baik lagi. Wallahu ta'ala a'lam, in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Salam buat keluarganya semuanya, buat Bapak Ibu semuanya, salam dari saya. Semoga kita sama-sama bisa berkumpul di surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya juga kalau khair materinya. Kalau misalnya sudah ada agenda selain ini, silakan. Saya mau pamit ya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Ya, untuk teman-teman yang lain mohon minta waktunya sebentar dulu, jangan tulis dulu karena ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan dari panitia guys. Jadi teman-teman, sekedar informasi, kami membuka kesempatan beramal bagi para peserta dan teman-teman semua yang selama ini sudah mengikuti kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh Guideline IT berupa tawaran gitu ya teman-teman untuk menambah ilmu dan dengan membeli buku antologi. Jadi buku ini merupakan bentuk pemenuhan challenge terakhir program Guideline Batch 2 kemarin. Sebanyak 17 alumni Guideline mempersembahkan buku antologi berjudul From Surah Yusuf. Buku ini hadir sebagai teman setia kamu dalam perjalanan menyelami Surah Yusuf, berisi kumpulan hikmah yang disusun urut berdasarkan alur kehidupan Nabi Yusuf. Tentunya setiap hikmah sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga insya Allah mudah untuk diamalkan. Buku ini juga dilengkapi dengan lembar refleksi spesial buat kamu isi di setiap partnya. Buku ini sekaligus mengajak kita semua untuk mengagumi keindahan Al-Quran melalui mutiara-mutiara yang ada di surah itu. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, silahkan dirasakan sensasi yang akan teman-teman dapatkan dengan membaca buku antologi yang berisi makna dan isi dari surah itu. Untuk pemesanannya, teman-teman bisa langsung pesan melalui link s.id/pesan buku antologi, P dari pesannya besar, B dari bukunya besar, A dari antologinya besar.
Ya, betul. Nanti juga akan disebarkan informasinya, dan jangan dilewatkan teman-teman kesempatan untuk beramal dan menambah ilmunya gitu. Mumpung ya ini salah satu akses yang paling mudah yang kita dari teman-teman tim Gairul ID sediakan buat teman-teman. Ya, mungkin itu aja yang ingin kami sampaikan sebagai tambahan. Semoga kajian ilmu pada pagi hari kali ini bermanfaat buat kita semua dan bisa menjadi ilmu yang menyelamatkan kita dari api neraka di hari akhirat kelak. Dan tentunya kita bisa, harapannya bisa meneruskan ilmu-ilmu ini ke orang-orang sekitar kita. Saya sebagai moderator mewakili tim data tadi yang lainnya juga, mohon maaf apabila ada salah kata atau perilaku, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya sebagai manusia. Alhamdulillah, kita cukupkan dengan istighfar ikhlasnya. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.